Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haris Setiawan, merupakan salah satu dosen dari program studi Biologi Fakultas Sains dan Teknologi Terapan Universitas Ahmad Dahlan. Salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah Histologi dan Anatomi Hewan. Histologi dan Anatomi Hewan merupakan mata kuliah yang mempelajari tentang susunan tubuh atau struktur penyusun tubuh hewan, baik jaringan ataupun organ. Mata kuliah ini terdiri dari ilmu histologi yang mempelajari struktur penyusun tubuh, baik jaringan dan organ, secara mikroskopis, serta ilmu anatomi yang mempelajari komponen penyusun sistem organ pada hewan. Mata kuliah ini mempelajari pengamatan struktur jaringan secara mikroskopis menggunakan bantuan mikroskop serta mempelajari prinsip dasar jaringan penyusun organ pada hewan seperti jaringan epitel, jaringan ikat, jaringan otot, dan jaringan saraf. Mata kuliah ini juga mempelajari bagaimana struktur dari jaringan dasar tersebut menyusun komponen organ pada hewan, seperti pada sistem saraf, sistem integumen, sistem rangka, sistem pencernaan, dan sistem pernafasan. Mata kuliah ini memiliki kode 191720520 dengan bobot 2 SKS yang ditempuh oleh mahasiswa program studi biologi UAD semester 2. Rumpun mata kuliah ini merupakan bidang dari ilmu zoologi yang mengkaji tentang ilmu hewan. Terdapat 14 kali pertemuan yang ditempuh pada mata kuliah ini dengan 2 kali ujian, yaitu ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Sebelum menempuh mata kuliah ini, mahasiswa diwajibkan telah menempuh mata kuliah biologi dasar sehingga memiliki pemahaman tentang konsep struktur, anatomi, morfologi, dan fungsi organ hewan yang nantinya mendukung proses pembelajaran sehingga dapat menghasilkan hasil yang maksimal. Prasyarat dari kompetensi dosen yang dapat mengampu yaitu merupakan dosen dari program studi biologi UAD dengan kompetensi di bidang ilmu zoologi. Kemampuan yang diharapkan dari mahasiswa yaitu mampu mengaplikasikan ilmu histologi dan anatomi hewan dan penerapannya pada bidang riset dan penelitian. Hal tersebut mengacu pada capaian pembelajaran lulusan program studi biologi yang terdiri dari 4 aspek, yaitu sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus. Berikut merupakan capaian pembelajaran lulusan dari program studi biologi, dan dari capaian pembelajaran lulusan tersebut kemudian diturunkan menjadi capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK yang terdiri dari 4 poin utama. CPMK yang pertama yaitu mahasiswa mampu menguasai prinsip dasar dari ilmu histologi dan anatomi hewan. Yang kedua, mahasiswa mampu mengidentifikasi penyusun jaringan dasar pada hewan. Yang ketiga, mahasiswa mampu mengidentifikasi berbagai macam jenis jaringan penyusun sistem organ pada hewan. Dan yang keempat, mahasiswa mampu mengaplikasikan teknologi penelitian di bidang histologi dan anatomi hewan. Berdasarkan CPMK tersebut, kemudian diturunkan menjadi 12 sub CPMK yang kemudian menjadi materi yang akan disampaikan di setiap minggunya. Model pembelajaran yang kami gunakan yaitu adalah Student Center Learning, di mana proses pembelajaran berpusat pada mahasiswa. Dosen sebagai fasilitator mendampingi proses pembelajaran yang berlangsung. Untuk mencapai tujuan dari pembelajaran tersebut, strategi pembelajaran kami terdiri dari beberapa metode seperti diskusi interaktif, brainstorming, penugasan terstruktur, praktikum, dan tugas presentasi.
Pada mata kuliah ini, kami menitik beratkan pada metode praktikum untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam menggunakan alat mikroskop serta kemampuan analisis dalam pengamatan jaringan hewan. Sehingga, pertemuan yang dilakukan akan lebih dititik beratkan pada sinkron secara tatap muka, baik di laboratorium maupun di kelas. Pada proses pembelajaran ini, kami menitik beratkan pada delivery, interaction, dan assessment. Pada delivery, kami memberikan berbagai macam sumber bahan ajar yang kami gunakan. Jenis bahan ajar yang kami gunakan berasal dari berbagai macam sumber seperti buku ajar dari Jun Kuera dan Gardner untuk kajian histologi dan Cardong untuk kajian anatomi. Kami juga menggunakan buku petunjuk praktikum yang disusun secara mandiri guna menunjang proses pembelajaran terutama pada saat pengamatan di dalam laboratorium. Selain itu, kami juga menggunakan bahan ajar berupa hasil penelitian yang kami berikan berupa naskah dalam bidang histologi serta PowerPoint yang diberikan pada beberapa pekan pertemuan. Pada interaction, kami menggunakan diskusi interaktif untuk meningkatkan rasa penasaran mahasiswa terhadap ilmu histologi dan anatomi, serta proses pendampingan pada saat praktikum. Contoh dari bentuk diskusi adalah kami memberikan beberapa gambar pengamatan preparat yang kami amati pada saat penelitian, seperti jaringan pada organ tikus maupun jaringan pada organ ayam. Untuk assessment, kami menggunakan penilaian yang terdiri dari UAS, UTS, tugas, kuis, dan nilai keaktifan dari mahasiswa di setiap pertemuan. Persentase penilaian terdiri dari ujian akhir semester sebesar 35%, ujian tengah semester 30%, tugas 20%, kuis 5%, dan keaktifan 10%. Untuk UTS diselenggarakan setelah pertemuan minggu ke-7 dan UAS diselenggarakan setelah pertemuan minggu ke-14. Untuk kriteria penilaian dapat dilihat pada tabel acuan sebagai berikut, di mana untuk memperoleh nilai A, mahasiswa harus memiliki nilai rata-rata pada seluruh komponen penilaian dari range 80 sampai 100. Hasil penilaian sangat terbuka dan dapat diakses oleh mahasiswa melalui portal uad.ac.id. Setelah mengetahui deskripsi pada mata kuliah histologi dan anatomi hewan, berikut kami tayangkan salah satu proses pembelajaran yang kami lakukan di dalam laboratorium, yaitu pada pertemuan ke-12 mengenai topik sistem pencernaan. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Sebelumnya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memulai perkuliahan pada siang hari ini, marilah kita lafalkan dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, teman-teman semua, gimana kabarnya? Ada yang tidak baik hari ini? Oke, baik semua ya. Sudah makan siang semua? Baik, alhamdulillah. Hari ini di mata kuliah histologi dan anatomi hewan kita akan belajar bersama-sama mengenai, ada yang bisa membaca slide yang ada di depan sini? Sistem pencernaan. Tapi sebelum mempelajari tentang sistem pencernaan, kita coba flashback di pertemuan sebelumnya. Masih ingat nggak pertemuan kemarin kita membahas tentang apa? Sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah atau nama lainnya sistem tadi di sini? Sistem sirkulasi darah. Sehingga pada minggu ke-12 ini kita akan belajar mengenai sistem pencernaan, di mana capaian pembelajaran mata kuliah pada mata kuliah histologi dan anatomi hewan itu mahasiswa mampu mengidentifikasi berbagai macam jenis jaringan penyusun sistem organ pencernaan, terutama dalam hal ini adalah pada hewan. Kemudian pada sub CPMK minggu ke-12 pada hari ini
yaitu kita akan mempelajari atau mahasiswa diwajibkan dapat mengidentifikasi dan mengetahui fungsi jaringan penyusun sistem pencernaan pada hewan. Seperti itu ya. Baik, sekarang kita coba bertanya ke teman-teman yang ada di sini. Kenapa sih kita itu butuh makan? Ada yang tahu? Angkat tangan dong. Oke. Sumber energi. Oke, kenapa kita memerlukan energi? Untuk melakukan aktivitas tubuh. Apa yang diperlukan aktivitas tubuh terhadap energi itu? Dia butuh apa? ATP. Apa itu? Bagian-bagian utama dari saluran pencernaan. Kenapa? Karena pada saluran pencernaan, baik mulai dari awal organ yang ada di awal sampai dia di akhir, itu memiliki kemiripan struktur jaringannya. Oke? Yang pertama, yang pertama, struktur umum dari saluran pencernaan itu adalah dia memiliki 4 lapisan utama. Yang pertama itu adalah lapisan yang kita sebut sebagai lapisan mukosa. Kemudian yang kedua ada lapisan yang kita sebut sebagai lapisan submukosa. Dan yang ketiga ada lapisan yang kita sebut sebagai lapisan muskularis. Dan yang terakhir ada lapisan yang kita sebut sebagai serosa. Perbedaannya di mana? Kalau lapisan mukosa itu terdiri atas epitel-epitel, tetapi ini bisa berlapis atau selapis tergantung dari letak lapisan tersebut itu berada di organ mana, karena ini bergantung pada fungsinya juga. Kemudian ada lamina propria yang merupakan jaringan ikat yang kaya pembuluh darah. Selain itu dia terdapat selapit otot polos yaitu muskularis mukosa. Pada lapisan submukosa atau sub itu kan berarti istilahnya apa? Sub itu di bawah dari lapisan mukosa itu terdiri dari jaringan ikat padat dan ada suatu plexus submukosa yaitu berupa saraf, tapi saraf di sini adalah saraf otonom. Jadi mengapa sistem pencernaan itu geraknya involunter, tidak sadar? Sadar nggak? Enggak. Oke, nggak sadar nggak gitu ya. Kalau waktu kenyang gitu nggak sadar gitu ya. Oke, kemudian ada jaringan limfoid. Ini nanti kita temukan pada lapisan yang paling bawah. Paling belakang dari saluran pencernaan. Kemudian ada lapisan muskularis. Ini merupakan lapisan tebal yang mengandung sel-sel otot polos. Melingkar, ada yang memanjang, kemudian ada saraf neuron otonom juga di bagian muskularis yang ada di sini. Terakhir itu adalah lapisan pembungkus atau lapisan yang berada di luar. Kita sebut sebagai serosa dan isinya ini merupakan jaringan ikat longgar dan epitel apa? Pipi selapis atau kita sebut sebagai sel mesotel. Nah, ini adalah secara umum. Hari ini kenapa kok saya menghadirkan teman-teman semua itu di laboratorium? Karena kita akan mencoba membandingkan beberapa organ pencernaan. Nah, di sini ada karakteristik yang mirip sebenarnya pada dua organ pencernaan yang ada di dalam tubuh kita secara bentuk, tetapi secara fungsi jelas beda. Yaitu, mari kita bandingkan struktur organ esofagus dengan intestinum secara mikroskopis. Gitu ya? Oke. Sebelumnya, saya mencoba bertanya kepada teman-teman terlebih dahulu. Kira-kira ada yang tahu nggak? Yang pertama, beda bentuk antara esofagus dengan intestinum. Esofagus. Bedanya esofagus sama intestinum apa? Kalau esofagus kerongkongan, kalau intestinum usus halus. Oke, dari sini teman-teman mungkin secara anatomi susah membedakan, apalagi kalau dipotong, dicampur jadi satu, bingung ini esofagus atau intestinum.
maka kita bisa membandingkan dua organ ini berdasarkan dari struktur mikroanatomi terlebih dahulu. Tetapi saya ingin tanya, memang beda fungsikah antara esofagus dengan intestinum? Dari mulut ke lambung menghantarkan ya. Oke, kalau intestinum? Untuk penyerapan. Semua setuju? Oke, baik. Itu salah satu fungsinya. Tetapi ternyata bedanya kita nggak tahu ya. Nah, sekarang kita coba membedakan kedua organ ini berdasarkan pengamatan mikroskopis. Nah, teman-teman semua di sini sudah ada mikroskop di depan kalian dan kalian juga sudah siap ya menggunakan jas lab-nya. Saya akan membagi menjadi 4 kelompok. Untuk kelompok 3 dan kelompok 4 mengamati organ intestinum. Baik, saya boleh minta bantuan untuk dibagikan ke masing-masing meja, satu kelompok satu saja. Ini merupakan lembar kerja. Nanti kalian atau teman-teman semua silahkan mengisi pada lembar kerja yang saya berikan. Oke, sebelumnya saya jelaskan terlebih dahulu untuk tugasnya. Yang pertama, kalian tadi sudah mendapatkan preparat di sini, di depan sini. Nanti silahkan kalian perwakilan maju satu ngambil gitu ya. Yang kelompok 1 dan 2 ngambil apa tadi? Oke, yang kelompok 3, 4 ngambil? Oke. Kemudian setiap kelompok itu nanti saya akan menunjuk untuk presentasi hasil dari pengamatan tadi seperti apa. Kemudian kelompok yang lain itu silahkan nanti berdiskusi dan bertanya kepada kelompok yang presentasi. Oke, bahan yang ada di sini atau alatnya itu adalah preparat dan mikroskop. Mikroskopnya coba di masing-masing dipastikan bisa digunakan atau tidak, nyala atau tidak, tertancap listrik atau tidak. Kemudian saya persilahkan teman-teman semua untuk mengamati. Oke, cukup. Ayo, cukup semuanya. Mari kita coba bahas bersama dari yang teman-teman semua temukan. Maju ke depan di sini. Ayo. Ke depan. Nah, gambarnya sama enggak? Oke, baik. Nah, teman-teman bisa dilihat di depan, kira-kira dari pengamatan intestinum tadi, apa yang kalian temukan? Oke, yang pertama itu ada lapisan mukosa. Lapisan mukosa itu terdiri dari sel epitel silindris selapis, di mana di setiap sel itu terdapat mikrofili. Letaknya itu di dekat lumen, yang paling dekat lumen itu ada lapisan mukosa. Penyusunnya apa lapisan mukosa? Ya, terdiri dari sel epitel silindris selapis tadi yang terdapat mikrofili. Selain itu pada selnya juga terdapat sel goblet yang menghasilkan musin atau mukus. Kemudian di tunika mukosa juga terdapat fili, bisa merupakan lekukan yang keluar dan lekukan yang ke dalam. Lekukan yang keluar itu disebut fili, sedangkan lekukan yang ke dalam itu disebut kripte. Kemudian ada tunika submukosa. Tunika submukosa itu terdiri dari jaringan ikat longgar yang letaknya itu ada di bawah tunika mukosa. Kemudian ada tunika muscularis yang terdiri dari 2 lapis otot polos, yaitu otot polos melingkar atau sirkuler, dan ada otot polos yang memanjang atau longitudinal, itu letaknya di bawah tunika submukosa.
Kemudian ada lapisan yang paling bawah atau lapisan yang paling jauh dari lumen, itu ada tunika adventitia yang terdiri dari lapisan jaringan ikat longgar. Mungkin begitu. Baik, itu dari presentasi dari kelompok 3. Tepuk tangan semuanya. Dari kelompok 4, ada tambahan mungkin? Sudah semua? Dari kelompok 1 dan 2 ada pertanyaan? Cukup? Baik, terima kasih kelompok 3. Sekarang lanjut di tim esofagus. Kira-kira siapa yang mau presentasi ini? Coba saya lihat. Oke, nah kelompok 2, monggo. Kita mau menjelaskan mengenai histologi dari esofagus. Jadi yang pertama Nah, jadi yang pertama itu ada lapisan mukosa, di mana lapisan mukosa itu lapisan yang paling dalam. Ya, itu merupakan lapisan mukosa. Kemudian di dalam lapisan mukosa itu ada epitel, sel epitel pipih berlapis tanpa kerainisasi atau perandukan. Nah, di dalam lapisan mukosa itu sendiri, jadi ada sel epitel, kemudian ada lamina propria. Dia itu di bawahnya lapisan mukosa. Kemudian ada lapisan submukosa atau tunika submukosa. Kemudian ada tunika muscularis yang terdiri dari 2 lapis, yaitu otot polos, tunika muscularis sirkular melingkar, dan tunika muscularis longitudinal atau memanjang. Dan lapisan yang terakhir ada tunika adventitia, di mana terdiri dari lapisan jaringan ikat longgar. Oke, ada tambahan untuk dari kelompok 1 mungkin? Semuanya sudah? Ada pertanyaan dari kelompok 3 dan 4? Iya, silakan. Mengalami atau tidak mengalami penandukan? Tanpa mengalami penandukan. Iya. Penandukan atau istilahnya terkeratinisasi. Tahu nggak? Kira-kira ciri, jadi gini, mungkin saya perjelas teman-teman semua. Memang pada lapisan yang teratas, terutama lapisan epitel, itu ada organ yang dia memiliki lapisan epitel berlapis dengan penandukan, dan ada yang memiliki lapisan epitel berlapis tanpa penandukan. Esofagus termasuk organ yang dia memiliki jaringan epitel berlapis, tapi dia tidak memiliki penandukan. Yang memiliki penandukan siapa? Lapisan yang mengalami keratinisasi. Kulit itu lapisan paling luarnya itu adalah sel epitel terkornifikasi. Gitu. Tepuk tangan dulu untuk kelompok ini. Silakan kembali ke tempat. Oke, terima kasih kelompok 2 dan tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Sekarang istilahnya coba saya evaluasi lagi dari pengamatan teman-teman tadi ya, menggunakan mikroskop, kemudian kalian mengcompare pada bukan laporan tetapi lembar kerja yang kalian kerjakan. Nah, karakteristik yang pertama mungkin pada esofagus terlebih dahulu. Yang pertama benar, esofagus itu sel epitelnya dia berlapis. Jadi dia epitelnya itu tebel gitu kan. Kenapa? Ada yang tahu fungsinya nggak? Dia tempat apa? Tempat jalannya makan. Bayangin kalau misalnya selnya tipis. Kalau epitelnya tipis,
maka akan mudah tergores langsung menuju ke lapisan submuskularis yang kita tahu di situ banyak kapiler darah. Maka memang benar-benar struktur lapisannya itu harus tebal, dan proses digesti itu masih belum sempurna di sini sehingga harus mengalami proses penebalan. Fungsinya sebagai tempat untuk tadi menghantarkan makanan dari mulut menuju ke lambung untuk proses selanjutnya. Untuk melakukan proses tersebut, maka dia harus mengalami mekanisme gerakan peristaltik. Kemudian ada juga struktur mikro yang sangat kecil sekali, mungkin pada saat menggunakan mikroskop cahaya nggak kelihatan ya. Nah, di sini di dalam lapisan epitel, satu epitel atau kita sebut sebagai sel absorptif ya, sel yang berfungsi untuk menyerap. Nah, itu ternyata di bagian selnya, kalau kita ambil satu sel nih ya, kecil banget satu sel, terus kita lihat menggunakan scanning elektron mikroskop, ternyata ada penjuluran lagi pada bagian sitoplasmanya. Nah, penjuluran ini disebut sebagai mikrofili. Apa kesimpulan dari pertemuan hari ini? Ada yang bisa menjelaskan? Mungkin satu orang. Apa fungsi dari sistem pencernaan? Mencerna makanan atau mengambil nutrisi pada makanan. Apa peran dari esofagus? Untuk meneruskan makanan. Untuk meneruskan makanan dengan cara? Gerakan peristaltik. Gerakan peristaltik. Apa peran intestinum? Sebagai organ yang berfungsi menyerap nutrisi pada makanan. Bagaimana struktur histologi pada esofagus? Terdiri dari 4 lapisan. Terdiri dari 4 lapisan. Ada tunika mucosa, terus lapisan mucosa, kemudian ada lapisan muskularis, dan yang terakhir ada lapisan tunika serosa atau adventitia. Struktur dari epitelnya bagaimana di intestinum? Selapis atau berlapis? Berfungsi untuk penyerapan. Oke, ada pertanyaan sebelum kita akhiri pertemuan hari ini? Tidak ada? Oke, sekali lagi terima kasih banyak atas atensi dari teman-teman semua untuk perkuliahan hari ini. Sekali lagi, alhamdulillah kita sudah belajar mengenai sistem pencernaan dan teman-teman semua sudah melihat perbedaan antara beberapa organ dari pencernaan. Untuk minggu depan kita akan belajar mengenai struktur anatomi dan struktur histologi dari organ pernapasan. Demikian perkuliahan pada siang hari ini. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.